wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali Allah berikan nikmat kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat yang paling agung yang Allah berikan dan sertakan insyaallah dan senantiasa semoga Allah berikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat istiqomah, nikmat taat dan nikmat beribadah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Dan kita bersyukur pada Allah, kita diberi nikmat oleh Allah akan menambah ilmu, ya, menambah ilmu dan mencari ilmu dalam rangka mengharapkan ridhonya Allah. Semoga saya yang menyampaikan, jenengan yang mendengarkan sama-sama dimuliakan oleh Allah dan diberi pahala ganjaran yang banyak melimpah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Kita sudah sampai pada wasiat yang ke-44, ya, al-wasiatur rabi'atu wal arba'ah. Wasiat ke-44. Kira-kira apa wasiatnya Nabi SAW? Ya. Man asabahu araqun bil laili. Man sapa-sapa wonge asabahu yang dia ditimpa atau mengalami araqun bil laili. Araqun itu insomnia, sulit tidur, susah tidur, ya. Barangkali banyak utang, ya, susah tidur, banyak masalah, ya. Araqun bil laili, saya artikan insomnia, ya. Jadi susah tidur pada saat malam, ya. Ya mungkin ini termasuk gangguan macam muslimnya, ya, gangguan. Biasanya orang kalau siang hari itu bekerja aktivitas banyak, itu biasanya cepat tidurnya karena capek, ya. Baik, kita bacakan hadisnya. An Zaid bin Thabit, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala syakautu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam araqan. Allahumma shalli alaihi. Aku, kata Zaid bin Thabit, aku mengadu kepada Rasulullah SAW araqan asabani, ya, tentang masalah sulit tidur yang menimpa saya. Ya, barangkali Zaid bin Thabit ini sudah beberapa kali sering mengalami yang seperti itu. Kalau cuma sekali tidak ada masalah, tapi kalau berkali-kali masalah, ya. Sulit tidur, ya, keluar jalan ke depan, lihat kos kambing, ya, kok kosong, balik lagi, gitu ya. Maksudnya apa, ya, ronda. Atau bani, araqan atau bani, sulit tidur yang menimpa saya. Faqala, maka Nabi SAW pun menganjurkan, kul, ucapkan wahai Zaid, atau berdoalah kepada Allah, ya. Kalau kita perhatikan dari yang sebelumnya, beliau selalu memberikan anjuran doa. Memang doa itu adalah senjatanya orang beriman, obatnya orang beriman. Minta dulu sama Allah. Allahumma, ayo Zaid, ya. Zaid, semengan juga. Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyumun la ta'khudhuka sinatun wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim aini. Perhatikan, ucapkanlah wahai Zaid doa berikut ini. Allahumma ya Allah gharatil
gharatin nujum, bintang-bintang telah terbenam ya Allah. Ya. Bintang-bintang terbenam tentu atas izin kuasa dan kehendaknya Allah. Ya. Bukan karena maunya bintang-bintang. Ya Allah, bintang-bintang telah tenggelam, telah terbenam. Wa hada'atil uyun, demikian juga mata-mata banyak yang terpejam. Matanya orang banyak yang tidur. Ya, mata saya kok bukan bisa tidur ya Allah. Wa anta hayyul qayyum, dan engkau adalah zat yang maha hidup, qayyumun yang maha berdiri sendiri, ya, mengurus makhluknya. La ta'khudhuka sinatun wa la naum. Di sini disebut dua asmaul husna, yakni al-hayyu dan al-qayyum. Bahwasannya kita sebagai manusia ini menyerahkan semua urusan kita kepada Allah yang maha hidup dan maha mengurus seluruh makhluknya. Ya, artinya kita ini ada masalah, ada gangguan ini, ya kita kembalikan kepada Allah. Intinya di situ, muslimin. Kita mengembalikan urusan kita pada Allah, musibah atau kondisi apapun yang kita hadapi kepada Allah. Ini adalah ibadah yang tertinggi. Ibadah tertinggi, kesadaran mengembalikan semua urusan pada Allah itu adalah ibadah tertinggi. Kesadaran inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh syaitan, menjebak kita. Ketika kita ada masalah, kita dibikin putus asa, dibikin putus asa, buruk sangka, ya, nggak sabar, biasanya begitu. Itu pintu masuknya syaitan di situ. Makanya Rasulullah SAW kalau kita perhatikan dari kemarin, dari awal-awal itu, beliau selalu mengembalikan semua urusan itu kepada Allah. Kembalikan dulu sama Allah. Bisa jadi masalah itu selesai hanya dengan doa, bisa. Ya. Kalau Allah berkehendak, selesai. La ta'khudhuka sinatun wa la naum. Yang mana engkau ya Allah, la ta'khudhuka sinatun. Allah Subhanahu wa taala ini tidak mengalami yang namanya ngantuk. Allah ini enggak ngantuk. Lek wong ngantuk kan biasanya abai lala nyetir mobil, lek ngantuk bisa nabrak kan gitu. Nggih. Allah ini enggak punya sifat ngantuk itu. Ya, enggak ada sifat ngantuk. Wala naum, begitu juga Allah tidak punya sifat tidur. Ya. Masa Allah yang mengatur seluruh makhluk ini kemudian tertidur itu gimana? Berarti Allah enggak ngurus, enggak jaga. Sedangkan Allah itu hafizun alaihim. Allah ini mengurus, menjaga makhluknya. Jadi Allah ini masyarakat muslimin tidak seperti kita, ya. Kita rasa ngantuk, capek ngantuk. Kalau sudah ngantuk tidur, ya. Ya Hayyu ya Qayyum. Kembali Nabi SAW menyebut dua asma Allah, yakni Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, mandiri, tidak ada yang. Allah ini berdiri sendiri, maknanya Allah SWT yang mengatur semuanya, tidak butuh kepada siapapun. Ahdi laili ya Allah. Ahdi, ya, ahdi itu artinya tenangkan, tentramkan. Biasanya kalau orang Arab itu naumun hadian, ya, amikon, tidur yang lelap, tidur yang nyenyak, gitu ya. Ahdi, tenangkan, tentramkan malamku. Wa ani ma'aini, dan buat tidur mataku. Ya, jadi doa ini doa untuk penyerap, ya, cendang turun, ya. Ya, jadi anak-anak kita itu, ya, terus angel turun nih, ya, bacakan doa. Ya. Barangkali bapak ibunya kan ada itu, ya, ada big match gitu, ya. Derby cacing gitu kan, ya. Persebaya sampai Arema mau leg pertama, leg kedua gitu kan. Ya. Bukan bagus kalian, ya. Jadi kalau kita mengalami kondisi insomnia seperti ini, jenengan semerah insomnia, susah tidur, Pak. Susah tidur, ya. Itu baca doa ini, Allahumma gharatin nujum,
wa hada'atil uyun wa anta hayyul qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la naum ya hayyul ya qayyum ahdih laili wa anil aini. Nah, itu ini doanya. Wa qultuha, maka aku pun membacanya, kata Zaid bin Thabit. Saya pun membacanya, fa azhaballahu azza wa jalla anni ma kuntu ajidu. Maka Allah pun menghilangkan dari saya, Allah azza wa jalla yang mulia dari Maha dariku apa yang aku jumpai, maksudnya kondisi yang sulit tidur. Nah, maksudnya alhamdulillah, kalau kita perhatikan ya, kita pelajari, kita renungkan, kemudian kita dalami hayati hadis-hadis Nabi, itu ada pola yang sama apa? Setiap masalah itu pertama kembalikan dulu kepada Allah. Kenapa? Karena kita memang milik Allah. Yang tahu piranti kita itu Allah, Pak. Yang tahu software dalemannya kita. Nah, ini kan hardware ya, luarnya ini hardware. Bahasa kerennya itu hardware ya. Nah, dalemannya kita ini ada program. Program itu terinstal langsung dari Allah. Sejak kita lahir sama Allah diinstal. Namanya fitrah. Fitrahnya itu adalah taat. Taat itu artinya mengikuti petunjuk, patuh gitu. Nah, ketika kita ada kondisi yang masalah, harus segera diinstal ulang, segera dikembalikan lagi, balik lagi, direset bahasa kita, direset ulang, HP itu direset, kembalikan ke setelan pabrik. Nah, itu kok ngeheng gitu Pak ya, lemot gitu, wah ini perlu direset ini. Makanya waktu ngereset itu adalah ketika sholat, itu tenang. Gelombang otak kita ini kalau betul-betul fokus, gelombang otak kita ini tenang. Kita baca, ya, bacaan itu pun seperti mengobati, ya, seperti obat. Kalau kita betul-betul menghayati, kemudian semua dibikin tenang. Pikiran itu, lupakan dulu semuanya, ya. Lupakan semua, fokus kepada Al-Quran, kepada sholat, kepada Allah. Kita seperti berdialog dengan Allah. Doa juga seperti itu kan. Coba jenengan kalau doa yang paling gampang Rabbana atina saja. Kalau itu dibaca sekilas tanpa penghayatan, ya enggak ngefek. Ya. Enggak terasa. Tapi kalau kita baca Rabbana ya Allah ya Tuhanku atina, berikan kepada saya fid dunya hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia. Jenengan ingat-ingat kebaikan dunia itu apa? Saya butuh aman, nyaman, tentram, keluarga bahagia, sakinah, pekerjaan sing nyaman, pekerjaan yang barokah, dan itu banyak, dan semuanya. Bayangkan seperti itu. Semuanya kita butuhkan. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Oh iya, nanti saya bakalan mati. Saya sudah mulai berubah, ini badan sudah mulai linu-linu dan sebagainya. Terlagi mungkin dipanggil sama Allah dan seterusnya. Ya, minta kebaikan kepada Allah di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jauhkan kami dari api, siksa api neraka. Ya. Mazhab muslimin rahimahullah itu doa, ya, doa. Jadi yang diajarkan Nabi ini adalah, kalau bahasa kerennya itu healing. HEALING, healing, apa itu? Pengobatan, ya. Pengobatan, apa namanya ya? Kalau dokter itu bilang itu ada dua jenis pengobatan medis dan satunya itu inklusif. Ya, jadi dokter itu paham, Pak. Biasanya paham, ya, bahwa manusia itu sakit itu enggak serta-merta karena sesuatu yang ada di luar, lebih karena yang di dalam, ya, dalam. Makanya pengobatan apa itu namanya? Holistik, pengobatan holistik. Ya. Ditenangkan pikirannya, diikhlaskan semua masalahnya, ya. Yang kita gundahkan yang akan datang, kemarin sudah kita bahas ya. Ya, kita jangan risaukan apa yang akan terjadi besok. Sudah tawakal sama Allah. Selama Anda baik, benar ikhtiarnya benar, jangan pasrahkan sama Allah. Ya. Masalah anak kita, masa depan anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, sudah kita pasrahkan sama Allah. Ya.
Jangan terlalu dipikir nemen-nemen gitu ya. Dan seterusnya itu adalah bentuk terapi ya ajaran Nabi SAW agar hidup kita tentram. Karena memang sesuatu itu perkara gaib yang akan datang kita nggak tahu kan gitu. Kita serahkan sama Allah SWT, kita doakan, kita ikhtiari yang baik, yang benar seperti apa ya, dan seterusnya. Wa 'allama Rasulullah SAW, dan baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada Khalid ibn Walid, Khalid ibn Walid kepada Khalid bin Walid ya, yang dijuluki Saifullah al-Maslul ya, pedangnya Allah yang terhunus ya. Rasulullah mengajarkan kepada Khalid bin Walid hina i'tarahu al-araku, ketika Khalid bin Walid itu ditimpa ya, penyakit apa ya, saya bilang insomnia juga, susah tidur. Jadi Khalid bin Walid ini pernah mengalami susah tidur ya. Pedang Allah yang dijuluki pedang Allah ya, singanya Allah ya apa ya. Kenapa kok dijuluki pedang Allah, Saifullah al-Maslul? Karena beliau ini setiap kali memimpin pertempuran tidak pernah kalah. Sampai panglima, salah satu panglima Romawi namanya Jarodah ya. Kalau dibahasakan Inggris dari George, itu heran kepada Khalid waktu perang Yarmouk di zamannya Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah sudah wafat Pak ya, sudah wafat, digantikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini dakwah sampai ke negeri Romawi ya. Negeri Romawi ini negeri Syam, Palestina, Suriah, Irak, itu miliknya Romawi dulu Pak. Negara besar adidaya dikuasai di zaman itu. Agamanya Nasrani. Karena negara besar rodok sombong ya. Mau menerima Islam itu sombong, enggan. Bukan karena Islam ini, bukan karena nggak masuk akal. Karena Heraklius itu mengakui Islam ini agama yang fitrah ya. Ada kemiripan dengan ajaran Nabi Isa, tidak bisa ditolak. Tapi kenapa kok nggak mau terima? Ya nanti kalau saya terima nanti gimana kekuasaan saya? Lah itu yang seperti itu yang menjadikan bangsa Romawi itu pemimpin-pemimpin Romawi itu menerima Islam itu. Enggak menerima Islam itu karena apa? Prestisenya siapa kami kan gitu. Sebetulnya kalau menerima Islam ya mudah saja. Masa muslimin rahimakumullah ditanya, kenapa Anda wahai Khalid dijuluki pedangnya Allah yang terhunus gitu. Dijawab sama Khalid Jarodah ini bertanya, apakah Allah menurunkan dari langit ya pedang yang kamu gunakan untuk berperang? Kata Khalid, bukan seperti itu. Aku dijuluki pedangnya Allah yang terhunus. Asal muasalnya adalah gara-gara saya ini memusuhi nabinya, ya, memerangi rasulnya Rasulullah SAW, sampai pada akhirnya Allah membukakan hati saya untuk menerima Islam. Ya. Membukakan hati saya untuk menerima Islam, kemudian dia masuk Islam, dan setelah itu Rasulullah mendoakan semoga Allah senantiasa memenangkan melalui tangannya Khalid ini Islam. Semoga Allah menangkan Islam melalui tangannya Khalid. Dan benar Pak semua pertempuran yang dilalui oleh Khalid itu hampir dipastikan semuanya dimenangkan. Okay? Sampai perang Yarmouk ini, masyaallah muslimin, perang terbesar di zaman itu ya, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena jumlah pasukan Islam cuma 3.000-an. Ya. Sedangkan pasukan musuh ini 120.000-an. Bayangkan itu Pak, itu impossible gitu ya, kayak tak masuk akal. Tapi dengan pertolongan Allah bisa memenangkan pertempuran itu. Maka maksudnya rahmatullah, kalau saya cerita perang Yarmouk dengan mungkin kok gimana ya? Karena di situ ada perang ibu-ibu. Emak-emak itu Pak, jangan anggap remeh emak-emak. Waktu perang Yarmouk, Khalid yang mimpin, tapi juga ada Abu Sufyan, ya, ada Abu Sufyan, kemudian ada sahabat-sahabat
mulia yang lain, itu pesan sama ibu-ibu kaum muslimin itu banyak yang ikut, ya. Mereka biasanya persiapan untuk mengobati yang luka-luka, masakkan dan sebagainya. Sudah dipesan, nanti kalau pasukan Islam, bapak-bapak ini mundur, kamu pukul mereka dengan tongkat. Jadi emak-emak di bagian belakang itu bagian nunggu bapak-bapak kaum muslimin, ya, tentara Islamnya yang mundur. Bener Pak, ketika ada pasukan Islam itu yang mundur, itu emak-emak itu siap dengan pentungan gitu. Bahkan sama Abu Sufyan suruh jalan tegan-tegan, apa? Suruh tusuk pakai belati kalau ada bapak-bapak yang mundur. Nah, apakah itu efektif? Ternyata efektif luar biasa. Jadi ketika ada bapak-bapak yang mau lari dari medan perang, melihat jumlah pasukan Romawi yang banyak itu, mereka itu lebih malu sama emak-emak daripada malu sama tentara Romawi. Ya nggak jadi balik perang itu, ya. Dan menang, alhamdulillah, ya, dengan izin Allah. Ya mungkin itu perlu dicoba, ya. Jadi bapak-bapak biasanya sama musuh gak wedi, tapi sama yang di rumah itu takut, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisahnya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid dijuluki pedang Allah itu bukan karena Khalid mendapatkan pedang dari langit, enggak, ya. Tapi atas doanya Rasulullah, beliau ini selalu dimenangkan oleh Allah, ya. Cuma kisahnya Khalid itu beliau dimakzulkan, diturunkan dari panglima tertinggi itu di zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Karena apa? Umar mengatakan, aku menurunkan Khalid bukan karena ada tendensi atau karena kecemburuan, tidak, tapi karena khawatir takut meracuni atau merusak akidahnya tentara kaum muslimin yang mereka itu sangat bergantung kepada Khalid. Gitu. Nah kan bener Pak, ya. Kalau sampai Khalid dituhankan ini kan bahaya kan gitu. Sayyidina Umar sudah melihat gejala-gejala seperti itu. Dibayangkan Pak, Khalid setiap kali mimpin pertempuran selalu menang kan gitu kan. Kalau gara-gara Khalid itu juga menang. Nah ini yang ditakutkan. Akhirnya sama Sayyidina Umar, Khalifah meninggal Abu Bakar, Khalid diganti, ya, dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi luar biasa kisahnya Pak. Abu Ubaidah pun juga tidak serta-merta ketika beliau sudah diangkat jadi pemimpin itu kemudian petantang-petenteng, tidak. Ya, beliau ini baru menginfokan, menyampaikan surat pergantian kepemimpinan panglima itu jaraknya kurang lebih 20 hari lebih dari keputusan tanda tangan bahwa Khalid diganti. Kenapa? Khalid waktu itu sedang konsentrasi membebaskan negeri Syam. Ini akhlak Pak, akhlak, ya, ada, ya, seperti itu. Baik, kok malah jadi cerita Khalid bin Walid? Enggak apa-apa. Khalid bin Walid yang dijuluki pedang Allah saja itu pernah mengalami insomnia, ininya begitu. Apalagi jenengan, gitu, ya. Jadi kalau jenengan mengalami insomnia, Khalid saja mengalami insomnia, susah tidur. Ayyakula, maka Nabi SAW mengajari Khalid dengan bacaan Allahumma rabbas samawati, ya Allah, Tuhan yang mengatur langit, seluruh langit, as-sab' yang 7, wa ma adallat, dan apa yang dinaunginya, ya. Jadi ini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan, hanya Allah yang menciptakan langit yang 7 lapis langit itu dan yang dinaunginya. Wa rabbal ardina wa ma aqallat, dan Tuhan yang mengatur bumi dan apa yang di bawahnya, yang di atasnya, yang di pendamnya dan semuanya. Wa rabbasy syayatin wa ma adallat, dan Tuhan yang menciptakan, yang mengatur syaitan. Syaitan itu, kita sudah paham kalau sekalian, syaitan ini adalah bangsa jin yang ingkar kepada Allah, itu syaitan, ya. Dan bangsa manusia yang juga ingkar kepada Allah itu juga syaitan. Makanya di akhir surah An-Nas, minal jinnati wan nas,
dari golongan jin dan manusia. Wa rabbas syayatin wa ma adalla, dan Tuhannya para syaitan dan apa yang disesatkannya. Kun li jaran min syarri khalqik kullihim jami'an. Kun li ya Allah, jadikanlah bagiku jaran, keselamatan, min syarri khalqika, dari keburukan ciptaanmu atau makhlukmu, kullihim semuanya, jami'an ya sama semuanya juga. Ayyakhufa alayya ahadun minhum, agar mereka tidak, agar ya Allah selamatkan aku dari usaha mereka menyakitiku, ya. Salah satu dari mereka menyakitiku, maksudnya minta ya Allah selamatkan saya dari upaya gangguan mereka, ya. Perkara-perkara yang buruk, makhluk-makhluk Allah ini yang bisa menyakiti atau mengganggu kita. Au ayyatugha, atau yang melampaui batas. Togha itu melampaui batas, sesuatu yang membahayakan. Azza jaruka, maha agung perlindunganmu, penjagaanmu, wa jalla sana'uk, dan maha mulia pujian atasmu. Maka muslimin rahmatullah, doa-doa seperti ini termasuk doa yang masyhur, ya. Hanya saja kita yang tidak tahu sebetulnya, belum mengamalkan, ya. Jadi kalau kita mengalami susah tidur, ya, seperti itu, intinya itu banyak zikir sama Allah, Pak. Intinya banyak zikir sama Allah. Kalau jenengan hafal doa seperti ini, banyak zikir sama Allah. La ilaha illallah, minimal seperti itu. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, la ilaha illallah, atau subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Cuma kadang kita susah tidur itu malah kadang pikiran ngelantur kemana-mana, ya Pak, ya. Pikiran kita ini ngelantur kemana-mana, ya. Dan itu ya memang bagian dari upaya syaitan. Sangat mungkin juga gangguan dari syaitan, agar kita ini nggak ingat Allah, nggak zikir sama Allah, dan justru malah bikin dosa, gitu. Alhamdulillah. Ya, makanya dengan kita tahu minimal kita berzikir dan doa sama Allah, ya. Termasuk doa bahasa Indonesia saja lah, atau bahasa Jawa. Ya Allah, saya punya masalah, saya ada kesulitan, ada kesusahan, ya. Mudahkan, bukan seperti itu, ya. Sambil memperbanyak asma-asma Allah yang kita baca. Karena menurut para ulama yang saya tahu dan hadis dari kesimpulan keterangan hadis dan para ulama, kalau kita membaca minimal Asmaul Husna, ya, masyaallah muslimin rahimakumullah, Asmaul Husna, misalkan Ya Hayyu Ya Qayyum, misalkan, Ya Malik Ya Qudus, diulang-ulang. Tentunya dengan niatan mengharapkan ridhonya Allah, ya, petunjuk dari Allah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada itu bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith atau nastaghith. Nah, itu memang itu ada petunjuknya dari Rasulullah, ada hadisnya, ya. Jadi kalau Nabi itu kalau pas lagi kesulitan, beliau akan memuji Allah, kemudian berdoa kepada Allah agar kesulitannya dihilangkan. Wa fi riwayatin, tambahan hadisnya atau doanya tadi, wa tabaraka ismuka la wa la ilaha illa anta. Jadi di sini ada pengagungan, pensucian, ya, takdis atas namanya Allah. Takdis itu mensucikan. Wa tabaraka ismuka, dan maha suci namamu ya Allah. Wa la ilaha illa anta, dan tiada Tuhan, tiada ilah, ya. Ilah itu maksudnya rahmatullah, dengan harus paham ada dua istilah yang Allah pakai, ya, untuk menyebut diri Allah. Yang pertama Rabbun, yang kedua Ilahun. Kalau kita berzikir itu bukan Rabbun tetapi Ilahun. La ilaha illallah, ya. Kenapa? Kalau Ilahun itu maknanya adalah Tuhan, sembahan yang diibadahi, diharapkan,
dicintai, ditakuti, semuanya itu pada makna ilah. Dan di situ tersimpan, tersirat, tersurat makna ibadah itu pada kata ilah. Makanya kalimat tauhid itu menggunakan redaksi la ilaha illallah. Karena ini adalah puncak, ya. Puncak atau tugas Allah yang paling tinggi adalah ilah. Ya, maknanya Allah ini adalah Tuhan satu-satunya yang layak disembah dengan seperangkat segala bentuk penyembahan. Makanya disebut dengan kalimat tauhid. Tauhid itu artinya mengesahkan, menjadikan, bahasa saya yang tadinya tercerai-berai itu jadikan satu, itu hanya Allah. Okay? Itu hanya haknya Allah, miliknya Allah, itu tauhid. Hak ngatur, mencipta, ya, membuat aturan, menghukum, mengazab, memberikan pahala, ganjaran, kemudian macam-macam. Itu hanya Allah saja yang bisa, yang mampu dan layak untuk disembah dengan segala seperangkat semua bentuk penyembahan. Kadang kalau saya sebut penyembahan ini, kadang sebagian kita masih kurang mengerti. Ya. Menyembah Allah itu adalah semua bentuk yang Allah perintahkan dan dikategorikan sebagai bentuk penyembahan, maka itulah yang disebut dengan menyembah. Contoh, berdoa itu menyembah Allah, sujud menyembah Allah, kemudian berharap itu bagian dari menyembah Allah. Takut hanya layak ditujukan kepada Allah. Takut, harap, takut, cinta itu hanya layak diharapkan atau ditujukan hanya kepada Allah. Cinta hanya kepada Allah. Makanya semua cinta itu berada di bawah cintanya Allah. Maksudnya begini, saya layak tidak mencintai jenengan? Pertanyaannya, jenengan ini termasuk golongan yang dicintai Allah kan enggak? Siapa golongan yang dicintai Allah? Itu adalah orang mukmin, muslim, muttaqin, begitu ya Pak ya. Itu layak. Maka saya layak, bahkan wajib. Karena jenengan ini adalah mukmin, muslim, muttaqin, dan orang yang memang dicintai oleh Allah. Ala inna awliya Allah humul muttaqun. Ketahuilah, orang-orang yang dicintai, dikasihi para waliullah itu adalah orang bertakwa. Humul mu'minun al-muttaqun. Mereka adalah orang-orang mukmin dan orang bertakwa, yang bertakwa. Seperti itu. Benci itu termasuk bentuk ibadah juga, Pak. Ya. Siapa yang layak kita benci adalah semua yang dibenci sama Allah. Jadi ketika kita membenci sesuatu, ya, maka pertanyaannya adalah sesuatu ini dibenci Allah kan enggak? Jangan dibalik. Sesuatu yang dicintai Allah malah kita benci. Para waliullah malah kita benci. Para ulama malah kita benci. Ya. Syiar-syiar agama Allah malah kita benci. Nah, ini enggak tepat. Ini seperti ini. Ya. Orang beriman, mukmin, muslim, ya, malah kita benci. Bisa jadi kebencian kita ini karena apa? Bisa jadi karena faktor ketidakpahaman mungkin, ya. Makanya perlu kita tahu siapa yang dicintai dan siapa yang dibenci oleh Allah. Nah, seperti itu macam muslimin adalah kembangan-kembangan dari bentuk ibadah. Banyak orang itu yang salah paham, ibadah itu hanya sekedar sujud, rukuk, berdoa. Padahal ibadah itu termasuk tadi cinta, benci, harap, ya. Itu termasuk bagian dari ibadah. Kenapa? Ya karena semuanya lingkup kehidupan kita ini tidak pernah jauh dan tidak pernah lepas dari perintah dan larangan Allah. Orang kalau nggak ngerti perintah dan larangan Allah biasanya bisa terjatuh kepada yang tidak semestinya, yang seharusnya dia benci malah dicintai dan sebagainya. Nah, benar nggih? Seperti itu Pak ya. Jadi dalam Islam itu ada konsep al-wala wal bara.
ada konsep, ada ajaran, ada akidah, prinsip cinta dan benci, loyal dan disloyalitas, kan gitu. Ya, siapa saja yang harus kita cintai, kita tolong, kita bela, tentu yang pertama adalah Allah wa Rasul wal mu'minun. Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, orang-orang Muslim ini layaknya. Sekarang ada Muslim, ujian kaum Muslimin sudah mulai banyak lagi ya. Di India wanita Muslimah, ya Allah, sampai ada video itu Pak, ya, wanita Muslimah dihina, dilecehkan, jilbabnya dipaksa, dilepas, lalu dipukuli sama ya, bapak-bapak yang orang laki-laki gitu ya. Alhamdulillah. Nah yang seperti itu ini ujian ya. Semoga mereka diberikan kesabaran Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan segera diangkat musibahnya, diberikan jalan keluar dan pertolongan. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, makna la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah diibadahi melainkan Engkau. Maknanya adalah kita menjadikan semua bentuk peribadatan, penyembahan dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-wasiyatul khamisatu wal arba'una, wasiat yang ke-45. Afdhalun nas, tentang orang yang paling mulia, orang yang paling afdal atau orang yang paling utama. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rajulun, tadi saya salah baca. Qala rajulun, ada orang berkata sama Nabi, ayyun nas afdal ya Rasulullah, siapakah orang yang paling utama ya Rasulullah? Orang yang paling utama maknanya adalah orang mukmin yang utama gitu ya. Karena orang mukmin itu sudah pasti utama. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah orang yang paling utama, maka maknanya adalah orang mukmin yang paling utama. Gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapakah manusia yang paling utama atau orang beriman yang berutama, yang memiliki keutamaan, maka Nabi menjawab, qala mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang yang paling utama itu adalah seorang mukmin, orang yang beriman, mujahidun bi nafsihi wa malihi, yang dia ini berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya, fi sabilillah, di jalan keridhaannya Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang mukmin yang paling utama. Mukmin yang berjuang dengan jiwanya ya. Disebut pertama apa? Jiwa dulu. Ya, kenapa? Ya mungkin maknanya karena memang orang berjuang ini ya didorong dari dirinya dulu, atau menggunakan jiwanya dulu, atau menggunakan dirinya dulu. Wa malihi, dan hartanya fisabilillah, kemudian setelah itu hartanya. Di dalam ayat Quran itu adalah harta dulu disebut ya. Jadi ini mana yang paling mudah lah intinya. Mana yang paling mudah dan memungkinkan. Bisa orang ini berjuang dengan jiwanya, bisa juga dengan hartanya terlebih dahulu. Dua-duanya, nah ini lebih mulia, lebih utama. Qala tsumma, maka orang ini ya bertanya lagi, sinten ngalih ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Qala rajulun mu'tazilun fi sya'bi minasy sya'abi ya'budu rabbahu wa fi riwayatin yattaqillaha wa yad'u nasa min syarrihi. Yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia mengasingkan diri, meninggalkan negerinya, mengasingkan diri, menjauh. Yang dia ini pergi ke lereng-lereng bukit, ya, pergi ke tempat-tempat sepi, ya'budu rabbahu,
untuk beribadah kepada Allah. Ingat Pak, orang ini mengasingkan diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya karena di tempat tinggalnya atau di kotanya atau di desanya itu sudah penuh dengan maksiat. Ya. Ke depan maksiat, belakang maksiat, kanan maksiat, kiri maksiat. Dia khawatir dengan imannya, khawatir dengan dirinya. Ini nanti lama-lama aku melu maksiat pisan nih, ya. Maka kemudian itu meninggalkan negerinya, dia uzlah itu mengasingkan diri, ya, pergi ke tempat yang jauh tidak terjangkau oleh manusia untuk ibadah kepada Allah. Tujuannya menyelamatkan iman. Koyok ceritanya Ashabul Kahfi. Ya, kalau dia kan Ashabul Kahfi ini kan diteror, Pak, ya, diteror sama Raja Dikyanus, namanya Raja Dikyanus. Dalam riwayat yang lain, yattaqillaha, dia ini bertakwa kepada Allah. Jadi dia mengasingkan diri dalam rangka menjaga keimanannya, bertakwa kepada Allah, dan wayada'un nas min syarrihi, dan meninggalkan manusia dikarenakan keburukannya. Meninggalkan manusia karena banyak manusia ini yang sudah berbuat dosa, maksiat atau kejahatan atau seperti apa, ya. Intinya sudah banyak yang berbuat buruk dan berbuat dosa. Itu tentang orang yang utama. Ya, barangkali Pak, Nabi mengatakan ini kan sebagai solusi. Jangan mungkin menghadapi masa-masa yang sulit, di mana iman betul-betul dipertaruhkan. Terus di mana ini solusinya? Ya sudah, kita hijrah, cari tempat yang jauh dari maksiat atau dosa. Yang terakhir belum ditutup. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanaman yatatabba'u biha sya'bul jibal wa mawaqi'al fitri yafirru bihi minal fitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir harta terbaik bagi seorang muslim adalah kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung. Saya ulangi, hampir-hampir. Berarti kalau Nabi mengatakan hampir-hampir ini suatu saat, suatu ketika, harta terbaik, harta yang dia miliki dari seorang muslim ini adalah kambing-kambing yang dia gembalakan di lereng-lereng bukit, puncak gunung, gitu ya, atau di tempat jatuhnya hujan, ya, padang-padang gembalaan. Yafirru bidinihi, dalam rangka dia ini menyelamatkan agamanya, minal fitani, dari berbagai fitnah keimanan. Jadi dia ini sampai membalakan kambing jauh dari kota, dari masyarakat. Itu kenapa? Dia ini menyelamatkan agamanya, ya gitu ya. Dan itu harta terbaik, kata Nabi. Harta terbaiknya adalah kambing yang dia gembalakan. Paham maksudnya dia, ya? Paham ya? Jadi intinya orang ini sama tadi. Dia uzlah, dia mengasingkan diri. Ini kapan? Ketika terjadi fitnah-fitnah, ujian-ujian keimanan yang luar biasa. Ujian-ujian keimanan yang luar biasa. Yang baik jadi buruk, orang benar disalahkan. Mungkin seperti itulah, ya. Intinya orang menampakkan iman keislamannya malah salah, ya. Seperti yang terjadi di India itu, malah dikeroyok dan sebagainya. Gimana? Barangkali solusinya adalah dia menyelamatkan dirinya, ya, atau seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, moga-moga apa yang terjadi di saudara kita tidak terulang di Indonesia, Pak, ya, dan masyarakat kita, dan semoga Allah menjaga kita semuanya kaum muslimin dimanapun berada, karena hakikatnya kita adalah satu saudara, ya. Kita satu dengan yang lain adalah kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kalau kita nggak bisa bantu, kita doakan kepada Allah, semoga Allah angkat masalah musibah yang menimpa, dan semoga Allah jauhkan kita dari berbagai fitnah-fitnah ujian keimanan. Demikian masalah muslimin rahmatullah. Barangkali ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi doa itu yang minggu lalu sudah saya buatkan, masih dipakai lagi, diamalkan, setiap hari. Dan selanjutnya ada yang tadi itu
susah betul ya. Nanti akan saya coba kecil di internet, saya buat. Oh ini, Pak ya, itu dibagikan Pak ya. Ya. Yang minggu lalu. Yang kedua, Bapak sekalian, mohon nanti usai sholat Isya. buat kita ada acara makan bersama, syukuran di situ. Nanti makan bersama di sholat di Isya. Saya siapkan Menunya apa Pak? Insya Allah. Sesuai dengan kue. Ya. Ya. Itu menawarkan pertama kebetulan di situ nilai saya. Oh iya. Nggih. Jadi senang tidak susah. Dan saya mohon doa itu bahwa saya keluarga insya Allah hari Jumat mau keluar kota dan dilaksanakan mereka saya. Itu saya minta doa dulu dari para jamaah khususnya dan Ustaz khususnya dalam doakan kami keluarga. Amin. Kesehatan ya, namanya kesehatan jika semua kita bisa baik dan pulang baik. Amin Allahumma amin. Ya. Informasi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita doakan di akhir majelis kita ini untuk hajat-hajatnya Abah Hamdi dan hajat kita semuanya semoga dimudahkan oleh Allah, diberi kemudahan, keberkahan dan senantiasa diparingi keistiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'minu wa yukaffir nazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر لنا اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر لنا يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وتبارك اسم رب العالمين والحمد لله رب العالمين.